Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damarin Turspati, nomor absen 1 dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan membahas tentang sistem reproduksi dan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu sistem reproduksi. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu bagian organ dalam reproduksi pria. Meliputi 1. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai tempat keluarnya sperma. Kemudian yang kedua yaitu skrotum. Skrotum berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang keempat yaitu epididymis. Epididymis memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kedua yaitu bagian organ dalam reproduksi wanita. Meliputi 1. Vagina. Vagina berfungsi untuk menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Kemudian yang kedua yaitu serviks. Serviks merupakan struktur bagian bawah rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian yang ketiga yaitu tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian yang keempat yaitu uterus atau rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian yang terakhir yaitu ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon progesteron. 3. Skema spermatogenesis. Spermatogenesis diawali dengan spermatogonium. Spermatogonium melalui pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer melalui meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder melalui proses meiosis 2 menjadi spermatid. Kemudian dari spermatid mengalami diferensiasi dan menjadi spermatozoa. Kemudian yang keempat yaitu skema oogenesis. Oogenesis dimulai dari oogonium yang mengalami pembelahan mitosis dan menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Oosit sekunder melalui pembelahan meiosis 2 menjadi ootit dan badan polar 2. Sedangkan badan polar 1 melalui meiosis 2 menjadi badan polar polosit. Kemudian ootit mengalami pertumbuhan sel dan menjadi ovum. 5. Fase-fase menstruasi. Yang pertama yaitu praovulasi dan ovulasi. Pada fase ini terjadi penebalan lapisan dinding rahim. Penebalan lapisan dinding rahim ini diakibatkan oleh peningkatan hormon estrogen yang meningkat setelah menstruasi. Kemudian yang kedua yaitu fase premenstruasi. Pada fase ini terjadi penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim ini terjadi karena meningkatnya hormon progesteron. Kemudian yang terakhir yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi antara 3 sampai 7 hari. Pada fase menstruasi, wanita akan mengeluarkan darah antara 30 sampai 40 ml. 6. Gangguan dalam sistem reproduksi. Yang pertama yaitu endometriosis. Penyakit ini disebabkan karena jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim tumbuh di daerah lain di dalam tubuh. 2. PCOS. PCOS adalah kondisi
yang memengaruhi kadar hormon wanita. Penderita penyakit ini akan memproduksi hormon seks androgen dalam jumlah yang banyak. 3. Kanker pada organ reproduksi wanita. Beberapa jenis kanker pada organ reproduksi wanita antara lain kanker rahim, kanker pada mulut rahim, kanker serviks, dan kanker vagina. 4. Epididymitis. Epididymitis adalah penyakit yang terjadi karena peradangan pada epididymis. 5. Hipogonadisme. Hipogonadisme terjadi ketika tubuh tidak memproduksi hormon testosteron yang cukup. 7. Jenis-jenis kekebalan tubuh dan cara untuk mendapatkannya. Yang pertama yaitu kekebalan aktif. Kekebalan aktif dikembangkan ketika paparan organisme penyakit memicu sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi untuk penyakit itu. Hal itu bisa terjadi dalam dua cara, yakni melalui infeksi dengan penyakit yang disebut kekebalan alami atau melalui vaksinasi. 8. Kelainan pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu alergi. Alergi yaitu peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Respon imunitas menjadi terlalu berlebihan dan menyebabkan ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu kekebalan pasif. Kekebalan pasif terjadi ketika seseorang diberi antibodi. Hal ini terjadi di dalam rahim atau melalui produk darah yang mengandung antibodi seperti globulin imun. Yang kedua yaitu autoimun. Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga yaitu imunodefisiensi. Imunodefisiensi yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas. Kemudian yang terakhir yaitu isoimunitas. Isoimunitas adalah keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.